Ada yang menanyakan ke saya, bisa nggak sih trading dengan modal kecil? Itu sangat bisa banget. Nah, di video kali ini, saya akan membuat suatu video series. Jadi ini merupakan video awal, di mana akan muncul lagi video-video selanjutnya yang berceritakan tentang perjalanan saya, di mana saya create satu akun, dan satu akun itu saya akan deposit setiap bulan 500.000, dan kita lihat 1 tahun ke depannya itu seperti apa. Apakah 500.000 kali 12 itu 6 juta atau nanti bisa melebihi atau bisa berkurang. Nah, kita simak baik-baik di video ini, video series ini, di mana nanti akun ini berkembangnya seperti apa tiap bulannya. Karena nanti saya akan menceritakan perjalanan saya di video series ini, membeli saham apa, jual berapa, hold berapa lama, nanti saya akan jelaskan. Bahkan saya akan buka eh, portofolionya. Penasaran? Yuk kita simak video awal ini. Oke, teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dian Akbar. Di video kali ini merupakan video lanjutan video series tentang trading sambil bekerja. Nah, ini merupakan video pertama di mana ini merupakan video yang menjalankan atau menceritakan perjalanan trading saya dengan menggunakan dana minim. Jadi di video ini saya coba setiap bulannya itu akan deposit sebanyak 500.000, dan ini eh, sebagai harapan saya video ini sebagai inspirasi buat teman-teman yang trading, yang ingin bekerja sambil trading gitu. Jadi banyak yang pertanyaan, modal trading itu harus gede, nggak usah. Nah, disinilah di video ini saya coba untuk menjelaskan bagaimana caranya teman-teman itu dengan modal minim tapi kita bisa ikut trading. Nah, jadi di video kali ini judulnya adalah double income tanpa harus double shift gitu ya. Nah, maksudnya apa? Jadi teman-teman bisa mendapatkan cuan atau mendapatkan kerja sampingan dari hasil trading di saham. Nah, ini merupakan video lanjutan atau video series yang nanti dijelaskan lebih detailnya sebenarnya di buku. Cuman ini saya coba jelaskan di sini di video series ini supaya teman-teman bisa lebih paham, dan harapan saya itu teman-teman yang bekerja itu bisa punya penghasilan sampingan tidak hanya dari apa namanya, dari gaji di kantor saja gitu ya. Nah, harapannya itu selain gaji dari kantor, teman-teman punya pendapatan lain. Nah, kadang juga suka berpikir, wah ini apa namanya, orang-orang yang memang gajinya besar, gajinya yang ratusan juta atau puluhan juta tidak perlu. Nah, di sini saya coba menjelaskan dengan modal minim 500.000 dengan buka akun Stockbit, kita coba seberapa sih nanti kenaikannya gitu. Nah, kenapa sih harus trading sambil kerja? Nah, biasanya teman-teman itu punya tujuan finance sendiri gitu ya. Kebebasan finance sendiri, nanti mungkin nabung pengen ada apa kebutuhan lain seperti misalkan kebutuhan biaya sekolah atau misalkan kebutuhan eh, nanti ke depan untuk pensiun gitu ya. Nah, jadi nggak hanya nabung, jadi di sini pun juga nabung tapi kita bisa kembangkan di saham. Nah, sebenarnya banyak sih instrumen, kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, teman-teman bisa ngambil dana reksa ataupun deposito. Tapi di sini adalah seninya, seni di mana kita juga belajar, seni di mana kita mengelola uang, bahkan kita lihat nanti apakah nanti profitnya atau pengembangan uangnya itu bisa sampai berapa persen seperti itu. Nah, kenapa harus trading sambil bekerja? Itu tadi yang pertama, mengembangkan aset. Jadi kalau misalnya teman-teman pekerja kantoran yang ingin uangnya berkembang lebih cepat gitu ya, atau misalkan pengen berkembang uangnya, ya ini kita coba untuk trading sambil bekerja. Jadi dengan modal kecil, yaitu saya coba di sini 500.000 per bulan, dan nanti di akhir tahun hasilnya seperti apa? Apakah sama dengan nabung di bank atau misalkan lebih besar atau misalkan lebih kecil, nanti kita lihat.
Tapi di sini yang pasti nanti saya akan jelaskan gimana caranya memanage risk dan menggunakan auto sell dan auto buy supaya apa? Supaya teman-teman itu bisa disiplin, disiplin baik cut loss, disiplin saat beli atau disiplin saat jual. Jadi nanti di video selanjutnya, video seri satu mungkin part satu, part 2, part 3 itu bisa saya jelaskan bagaimana saya setting buy dan sell-nya menggunakan auto yang saya pakai di Stockbit seperti itu. Nah, mindset dan strateginya seperti apa? Jadi teman-teman jangan harapnya itu teman-teman beli satu saham langsung cuan 10%, langsung cuan 100%, langsung cuan berapa puluh persen, enggak. Tapi di sini kita itu tujuannya bertumbuh, berkembang. Jadi nggak hanya sekali dapat langsung dapat berapa juta atau langsung dapat jadi ratusan persen itu sebenarnya adalah bonus. Jadi di awal saya akan tekankan di sini yang pasti adalah konsisten untuk berkembang. Sedikit-sedikit kita menjadi bukit gitu. Walaupun memang misalkan dalam kenyataan nanti ada loss-nya, tapi kita lihat loss-nya itu seberapa dan profitnya itu seberapa gitu. Nah, jadi nanti kita coba dengan swing trading di mana kita pakai swing trading di strateginya ketika harganya itu belum up, kita cari harga-harga atau saham-saham yang memang mau potensi up eh, selama seminggu, sebulan gitu ya. Nah, itu kita coba cari sahamnya dan dari situ kita coba masuk dan kita tradingkan di saham itu. Nah, jadi prinsipnya itu kita kasih modal 500.000 per bulan dikelola dengan disiplin tanpa mengganggu pekerjaan utama. Kenapa tanpa mengganggu pekerjaan utama? Karena nanti di sini teman-teman akan settingnya itu bisa di luar jam market. Jadi nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara setting di luar jam market dan teman-teman bisa fokus kerja tapi aset teman-teman bisa bertambah. Jadi bisa fokus kerja terus aset teman-teman bisa lebih naik lagi seperti itu. Nah, sebenarnya ini simulasi modal. Jadi misalnya nih analis biasanya namanya simulasi modal dan target profit. Jadi kita coba per bulannya itu 500.000. Nah, kalau setahun itu harusnya kita punya 6 juta, tapi kita coba berapa setahun itu misalkan kalau returnnya 10 sampai 15% tahun berarti kita bisa dapat 6.900.000 atau sekitar 7 jutaan. Nanti kita coba bandingkan di bank itu cuma berapa persen gitu ya. Nah, ini adalah pergerakan uang saya di mana saya udah pernah deposit gitu ya. Jadi ini simpelnya gitu. Ini saya deposit di bulan Januari 500.000 dan di Februari ini harusnya 1 juta tapi saya udah dapat 10% atau di 1.180.000. Nah, ini bukan bukan hanya rekayasa hitung-hitungan, tapi saya coba lihat portonya. Jadi kita sama-sama lihat portonya di mana ini adalah porto yang saya pegang. Jadi saya buka langsung portonya, di mana ini saya pegang eh, modal saya yang ini adalah akun second akun saya gitu. Mungkin beberapa akun lah, bukan second akun, akun keberapa saya. Jadi ini saya bikin akun baru, akunnya lama sebenarnya cuman saya kosongkan uangnya dan saya mulai lagi di Januari itu deposit 500.000 dan di kemarin itu di Februari saya deposit lagi 500.000. Nah, ini histori saya belinya juga, jadi saya buka, ini bukan rekayasa atau saya hanya data belaka gitu ya, jadi teman-teman bisa cek juga. Nah, ini saya awalnya beli saham BLLI, yang BLI karena modalnya itu cuma 500.000 gitu ya, modalnya cuma 500.000. Jadi saya belinya itu di harga 150.000. Nah, ketika dia naik lagi, saya beli lagi lot yang pertama, lot yang kedua itu sebanyak 158.000. Jadi saya punya saham di BRI 300.000. Sisanya saya beli RAM. Saya beli RAM di 300 apa 80 dan 368, tapi di sini RAM ini saya cut loss. Saya cut loss gitu dan setelah itu saya melihat BNLI menarik lagi, jadi di harga 1.700 saya beli lagi satu lot. Jadi total itu 450.000 ya. 450.000 BLLI dan masih ada sisa lot. Sisa lotnya itu saya beli lagi di saham BRMS satu lot aja.
dan di MJS dan semuanya ini adalah cut loss. Cut loss, tapi dari cut loss yang satu 2 3 itu terbayar langsung dengan saham BLRI di mana saya bisa jual saham BLRI ini di 200 2.100 di harga 628.000 gitu. Jadi saya dapat apa profit itu sebanyak 160 ribuan karena di sini belinya di 150, saya jual di 628.000. Nah, ini perjalanannya di mana total equity saya sekarang harusnya 1 juta kalau saya nabung di 2 bulan ini sebanyak sebulannya 500 ribu, tapi ini sudah berkembang di 1.100.000 di mana saya dapat keuntungan di saham BLRI. Mungkin teman-teman mempertanyakan kenapa sih saya beli saham BLI? Nanti akan saya bahas di video series ini di part kedua. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya beli saham di Bank BNLI dan ini sebenarnya saya pakai auto sell juga. Jadi bukan bukan saya beli langsung ini saya pakai semuanya ini pakai auto sell dan belinya pun juga pakai auto buy. Nanti mungkin di video series ini yang part ketiga saya akan jelaskan bagaimana saya menjual dan beli secara auto sell-nya seperti itu ya. Auto sell dan auto buy seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Ini lanjut lagi ke slide selanjutnya di mana ini pemilihan sahamnya itu saya sangat ketat pemilihan sahamnya apalagi sekarang ketika video ini dibuat IHSG-nya masih ter terturun ke bawah gitu ya, belum ada kenaikan yang berarti di IHSG-nya. Jadi di sini saya melihat bahwa pemilihan sahamnya cukup ketat dan saya pilih saham-saham yang memang dia liquid dan juga fundamentalnya juga bagus gitu ya, nggak hanya ini juga saya ngelihat juga fundamental tapi nggak terlalu banyak. Yang kedua juga memang saya melihat dari analisa teknikal dan analisa transaksi, di mana saham BLI ini cukup menarik di sisi transaksi, analisa teknikalnya. Dan juga beberapa saham yang menarik bagi saya termasuk perbankan seperti BNI dan konsumen dan infrastruktur. Jadi nggak semena-mena ada saham bagus langsung saya beli, enggak, tapi juga saya analisa, di mana analisanya itu sungguh cukup ketat gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi di setiap transaksi saya juga harus evaluasi. Jadi kenapa tadi saya juga loss di BRMS, terus juga di saham yang lain gitu. Jadi nanti di video series ini kan kita bedah juga bagaimana evaluasinya dan juga bagaimana strateginya nanti mungkin di video selanjutnya lebih jelasnya. Dan ini mungkin video pertama, mudah-mudahan ini menjadi eh, tempat buat teman-teman jadi ide gitu, ide teman-teman atau motivasi teman-teman di mana dengan modal minim pun kita bisa trading saham seperti itu. Jadi eh, apa namanya terus berevaluasi dan jangan takut yang namanya cut loss. Kenapa? Karena cut loss ini memang kalau memang udah salah posisi udah kita cut aja gitu. Nah, kita nanti bandingkan di hasil video series ini kita akan membandingkan bagaimana kita nanti nabung di bank dengan menyimpan uang dengan cara trading di saham gitu. Apakah nanti dalam 12 bulan itu kita akan profit lebih dari 6 juta atau kurang. Nanti kita sama-sama perhatikan di video series ini. Nanti saya akan coba jelaskan juga perjalanan bulan to bulannya gitu ya supaya nanti teman-teman juga tahu benar nggak sih profit kalau misalkan di saham walaupun memang ini marketnya lagi down tapi alhamdulillah di mana dengan modal 1 juta itu saya udah bisa dapat 1.100.000. Kang kok itu kecil Kang ya ini adalah contoh gitu. Sebenarnya akun yang utamanya itu nggak segitu. Akun utamanya pun juga ada. Bahkan di BNLI itu akun utamanya saya itu profit sekitar 100% di situ. Lebih dari 100% dan saya masih hold sebenarnya di BLI di akun yang utama saya gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara apa kerjanya itu? Nah, ini cara kerjanya itu di workframe yang saya jelaskan di buku. Kalau misalkan teman-teman penasaran gitu ya teman-teman bukunya seperti apa gitu ya. Jadi ini saya jelaskan lebih detailnya sebenarnya di buku. Jadi teman-teman bisa belajar di buku mengenai workframe ini. Nanti di buku itu saya jelaskan bagaimana
volume screening menggunakan volume dan screening menggunakan transaksi. Setelah itu saya mencek struktur price-nya atau struktur marketnya bagaimana si saham itu lagi uptrend atau downtrend. Setelah itu saya cek juga momentumnya. Jadi momentumnya itu masuknya di mana buy on breakout atau buy on weakness. Setelah menentukan momentumnya, saya akan hitung lot sizing-nya dan sudah hitung lot sizing-nya akan setting auto buy dan sell-nya. Dan yang terakhir nanti di sini saya akan jelaskan juga bagaimana saya menggunakan follow the trend atau eh, untuk menggunakan indikator super trend. Nah, dijelaskan di sini juga di bab ini gitu. Bab terakhir ini nanti gambarnya saya tambahkan juga, ini belum ada gambar. Nah, jadi bagaimana saya jelaskan lebih detailnya itu ada di buku. Jadi teman-teman bisa beli bukunya di mana? Beli bukunya di web sahammantul.com. Jadi teman-teman bisa visit di sahammantul.com, di mana di sahammantul itu teman-teman bisa dapat buku yang lebih detail lagi, buku di mana strategi trading sambil bekerja. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran lebih detailnya seperti apa, teman-teman, aduh saya nunggu nih harus nunggu 12 bulan untuk mempelajari bagaimana trading sambil bekerja. Nah, nggak usah nunggu 12 bulan, teman-teman bisa langsung beli bukunya. Saya punya 3 paket. Paket yang pertama itu adalah bukunya only. Jadi kalau misalnya teman-teman suka baca e-booknya, teman-teman bisa akses langsung beli bukunya di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman apa namanya, nggak suka e-booknya, terus misalkan sambil nggak, aduh saya kurang mengerti, perlu ada penjelasan lebih detail. Nah, teman-teman bisa paket yang premium di mana selain e-book juga ada videonya. Jadi teman-teman bisa belajar di video edukasi. Juga nanti di sana ada group screening. Tapi saya harapannya sih teman-teman bisa mandiri gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum ngerti nanti bagaimana cara buy and sell-nya, saya jelaskan juga di group screening. Jadi ketika saya mau beli, mau buy, mau sell gitu ya, saya akan publish di grup screening. Kalau misalkan teman-teman, aduh saya penasaran pengen lebih detail lagi, teman-teman bisa beli paket yang eksklusif, di mana di paket eksklusif itu teman-teman bisa belajar dan sampai privat dengan saya via Zoom dan itu teman-teman sendiri. Bahkan nanti teman-teman bisa maksimal juga bertanya di Zoom tersebut. Seperti itu. Nah, eee, apa yang didapat nanti materinya itu berbasis web gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa akses webnya, nanti teman-teman bisa belajar di webnya, videonya itu berbasis web gitu. Nah, nanti teman-teman bisa belajar, bahkan nanti saya juga akan share basic saham. Jadi nanti juga akan belajar tentang basic sahamnya. Nah, kenapa sih teman-teman mesti join? Karena paket ini cocok bagi pegawai yang tidak bisa mantau full market. Kenapa? Karena nanti saya akan jelaskan juga cara buy dan sell-nya auto menggunakan e-pot gitu ya. Dan meminimalisir FOMO dan nyangkut. Karena apa? Karena biasanya kalau teman-teman yang sambil kerja, itu ketika teman-teman udah posisi buy terus ditinggal ada kesibukan di kerjaan atau dipanggil bos atau bahkan keluar kota, kita nggak bisa monitor lagi sahamnya dan ketika teman-teman tinggal itu sahamnya turun akhirnya teman-teman nyangkut. Nah, dengan cara yang saya nanti jelaskan di buku itu, teman-teman nggak usah khawatir lagi nyangkut. Kenapa? Ketika teman-teman itu buy, udah saya jelaskan, itu langsung setting sell-nya. Jadi ketika saham itu nggak sesuai dengan plan, ketika teman-teman pergi atau misalkan teman-teman sibuk dengan kerjaan, teman-teman dengan tenang. Kenapa? Karena ketika dia gagal, nggak sesuai dengan plan, auto sell-nya langsung berfungsi dan bisa langsung jual. Jadi nanti teman-teman bisa trading dengan tenang karena pakai auto dan juga terukur resikonya dengan lot sizing. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi apa yang dipelajari, memahami pentingnya pola akumulasi dan distribusi, jangan melawan pergerakan bandar, dan disiplin pada trading plan. Jadi nanti teman-teman akan belajar juga analisa transaksi, di mana nanti teman-teman belajar 3 poin. Itu aja mungkin video series part 1. Kita akan ketemu lagi di series part 2, video series part 2 di mana nanti saya akan jelaskan bagaimana kenapa saya memilih saham BNL. Oke, sampai ketemu di video part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.